pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1, MUPEL Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Tentu di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Ide pokok sama saja dengan gagasan pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari anak-anak kita bahas kata per kata. Gagasan sama artinya dengan ide. Dasar sama dengan juga dengan awal atau pertama. Artinya ide pokok itu adalah gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat suatu paragraf. Jadi ketika anak-anak akan membuat suatu paragraf, anak-anak harus menemukan ide pokoknya terlebih dahulu. Dari ide pokok itu nanti akan anak-anak kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, dalam membuat suatu paragraf, langkah-langkahnya berarti anak-anak harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Kemudian, ide pokok tersebut akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat itu dan jadilah sebuah paragraf. Kemudian ulangi ya. Yang pertama, anak-anak tentukan ide pokoknya. Ide pokok itu akan menjadi sebuah kalimat utama dan kembangkan lagi menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa 1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat, bahkan bisa lebih. Nah, anak-anak, gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang itu nanti akan menjadi sebuah paragraf. Kemudian berikan contohnya ya, agar anak-anak lebih memahami lagi. Contoh ide pokoknya, kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, dari ide pokok kita sajikan ide pokok ke dalam kalimat utama. Paragrafnya seperti ini anak-anak. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat utama dengan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang sudah kemudian jelaskan dari awal tadi. Dan kalimat pengembangnya adalah organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Sudah jadi paragraf anak-anak? Mudah bukan? Nah, kalimat utama itu tidak harus di awal kalimat ya anak-anak. Kalimat utama itu bisa ada di akhir, bisa ada di tengah, dan bisa berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang coba kita balik anak-anak. Sudah ada paragrafnya, anak-anak diminta untuk menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita baca teksnya dengan seksama. Kita baca dulu, lalu kita
coba temukan kalimat utamanya ada di mana ya. Kita coba, mungkin ada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, lalu anak-anak baru dapat menentukan ide pokoknya. Sudah jelas ya anak-anak? Jadi ide pokok ada pada kalimat utama. Kemudian ulangi ya, ide pokok ada pada kalimat utama. Itulah anak-anak cara menemukan ide pokok. Dan jika anak-anak masih bingung menemukan kalimat utamanya, maka setelah membaca paragraf dalam teks, anak-anak harus tahu isi teksnya terlebih dahulu atau isi bacaannya. Sudah paham ya anak-anak? Mari kita coba menemukan ide pokok dari teks yang Budian akan bacakan ini. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dari paragraf ini, kita dapat menemukan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Benar sekali. Maka paragraf ini disebut dengan paragraf induktif. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan, selanjutnya kita tarik sebuah ide pokok yang disajikan pada kalimat utamanya. Seperti apa kalimat utamanya tadi? Nah, kalimat utamanya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ide pokok dari kalimat utama yang sudah kita temukan adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Itulah cara menemukan ide pokok. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya. Apa kalian sudah paham? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.